Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui perjanjian-perjanjian tertentu, dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Pada dasarnya, kerjasama ekonomi internasional tidak sama dengan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Jika perdagangan internasional hanya melibatkan importir dan eksportir, maka lain halnya dengan kerjasama ekonomi internasional yang melibatkan hubungan antar negara. Latar belakang kerjasama ekonomi internasional. Berikut faktor-faktor yang melatar belakangi kerjasama ekonomi internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam merupakan faktor umum yang membuat negara-negara di dunia melakukan kerjasama ekonomi internasional. Pasalnya, kerjasama tersebut dapat membantu setiap negara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. 2. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi faktor yang mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama ekonomi internasional. Pasalnya, kerjasama tersebut membuat setiap negara dapat saling bertukar ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 3. Keinginan untuk memperoleh keuntungan. Faktor ketiga yang melatar belakangi kerjasama ekonomi internasional adalah keinginan suatu negara untuk memperoleh keuntungan. Salah satu contoh adalah memperoleh keuntungan dengan menjual produk asal negaranya ke luar negeri. 4. Kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara. Setiap negara tentu mengupayakan kemakmuran bagi negara itu sendiri. Kondisi itu kemudian mendorong suatu negara melakukan kerjasama internasional untuk meningkatkan pendapatan negara. 5. Menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Faktor pendorong kelima adalah kebutuhan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Pasalnya, setiap negara di dunia akan saling membutuhkan antara satu sama lain, baik itu untuk hubungan ekonomi, politik, maupun kemanusiaan. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. 2. Pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara negara-negara melalui berbagai program kerjasama yang melibatkan investasi, teknologi, dan transfer ilmu pengetahuan. 3. Peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Melalui kerjasama ekonomi internasional, negara-negara dapat memperkuat dan memperbaiki struktur ekonomi nasionalnya dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul. 4. Memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Kerjasama ekonomi internasional juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara, seperti kebutuhan pangan, energi, dan sumber daya lainnya, serta untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dalam pasar global. 5. Meningkatkan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional juga bertujuan untuk mendorong perdagangan internasional antara negara-negara. Dengan adanya kerjasama ini, negara-negara dapat memperluas pasar ekspornya dan meningkatkan akses ke pasar impor dari negara lain. 6. Mengurangi ketimpangan ekonomi antar negara. Negara-negara yang lebih maju secara ekonomi dapat membantu negara-negara yang masih berkembang dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar negara dan meningkatkan stabilitas ekonomi global. Penyebab kerjasama ekonomi internasional. 1. Akibat adanya perbedaan merupakan faktor pendorong kerjasama antar negara karena memiliki perbedaan yang ditandai dengan jenis, kuantitas, dan kualitas sumber daya alam, iklim, dan kesuburan tanah, sehingga komoditas pertanian dan perkebunannya pun berbeda, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Akibat adanya persamaan merupakan faktor pendorong kerjasama antar negara karena memiliki persamaan yang ditandai dengan sumber daya alam sehingga melahirkan organisasi dunia bekerja sama seperti OPEC dan keadaan wilayah yang sama sehingga melahirkan organisasi regional untuk bekerja sama seperti ASEAN. ASEAN Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. ASEAN didirikan oleh 5 negara di kawasan Asia Tenggara berdasarkan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. 5 negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian anggota ASEAN bertambah menjadi 10, yaitu diantaranya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Tujuan ASEAN: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. 5. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi yang mengawasi, mengoperasikan, serta membantu jalannya perdagangan internasional. Merupakan hasil dari ikatan perjanjian dan negosiasi hampir seluruh negara di dunia. Himpunan ini membantu menyelaraskan kebutuhan global. Hingga saat ini, sebanyak 164 negara telah menjadi anggota WTO. Di antara jumlah tersebut, 117 merupakan negara berkembang atau termasuk kawasan yang masih terpisah. Terkait dengan itu, setiap pihak tergabung memiliki hak untuk menyatakan pendapat dalam forum. Tujuan dan tugas WTO. Tugas dari WTO yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir hingga menghapuskan hambatan yang mengganggu proses dagang barang dan jasa global. 2. Membantu kelancaran kegiatan transaksi ekonomi internasional. 3. Mengatur adanya perjanjian jual beli resmi antar negara. 4. Memfasilitasi forum negosiasi untuk keperluan perundingan kesepakatan. 5. Mengawasi kebijakan perdagangan setiap anggota. 6. Memberikan bantuan pada negara berkembang. 7. Menjalin kerjasama dengan organisasi dunia seperti Bank Dunia atau World Bank dan International Monetary Fund atau IMF. Sedangkan tujuan pembentukan WTO adalah membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional.